Kasus pembunuhan misterius yang belum terpecahkan oleh aparat kepolisian sampai sekarang ini. Halo Sobat Dunia Misteri, pernahkah kalian mendengar sebuah kasus yang dikenal dengan nama pembunuhan Black Dahlia? Oke, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai kasus Black Dahlia. Pembunuhan Black Dahlia merupakan salah satu misteri pembunuhan yang terjadi di California, Amerika Serikat, yang belum berhasil dipecahkan oleh aparat kepolisian hingga saat ini. Adapun yang menjadi korban dalam pembunuhan Black Dahlia yaitu Elizabeth Short. Elizabeth Short lahir tanggal 29 Juli 1924 di Highland Park, Massachusetts. Beth yang masih muda kemudian pindah ke Hollywood untuk mengejar karir di bidang perfilman. Ia dikenal sebagai perempuan yang gampang bergaul dan memiliki banyak kenalan. Wajahnya yang cantik membuatnya sering menarik perhatian para pria. Bahkan di Hollywood sekalipun, di mana kecantikan adalah hal yang biasa. Di Hollywood, Beth mulai berkenalan dengan banyak orang dari kalangan sosialita kelas atas. Salah satu pria yang kemudian menjadi teman baiknya adalah Mark Hansen, seorang pemilik klub malam dan teater. Hansen lalu mengajak Beth pindah ke rumahnya bersama sejumlah artis lainnya. Kadang, artis ini menjadi penghibur bagi tamu yang datang ke klub Hansen. Dengan segera, Beth menjadi bagian yang tetap dalam kelompok Hansen. Kondisi ini cukup menguntungkan bagi karirnya, karena karirnya di film tidak berkembang. Pada masa itu, film The Blue Dahlia diperankan oleh Veronica Lake dan Alan Ladd beredar di masyarakat. Beberapa teman Beth mulai memanggilnya dengan sebutan Black Dahlia karena rambutnya yang hitam dan kesukaannya mengenakan pakaian yang serba hitam. Pada tanggal 15 Januari 1947, Elizabeth Short ditemukan sudah menjadi mayat di kawasan Leimert Park, Los Angeles. Mayat Elizabeth Short ditemukan oleh seorang warga setempat bersama anaknya yang sedang mengadakan jalan-jalan di Leimert Park, Los Angeles. Saat ditemukan, tubuh Short dalam keadaan terpotong menjadi dua bagian, atas dan bawah. Selain itu, bagian wajahnya juga rusak. Tidak lama setelah ditemukan, polisi, FBI, dan wartawan memenuhi lokasi tersebut, dan mereka menyebut kasus ini sebagai kasus pembunuhan paling kejam yang pernah ada pada masa itu. Di lokasi mayat Elizabeth ditemukan, tidak terdapat noda darah sama sekali, dan tubuh Short juga pucat tanpa ada setetes darah pun. Sehingga polisi menduga Short telah dimutilasi di tempat lain dan tubuhnya telah dicuci bersih. Hasil otopsi menunjukkan adanya tindak kekerasan yang terjadi. Bekas ikatan tali terdapat pada pergelangan tangan dan kaki. Tidak hanya itu, memar juga ditemukan pada bagian kepala Short yang mengindikasikan adanya benturan benda tumpul sebelum dia meninggal. Mutilasi yang dilakukan terhadap tubuh Short diduga oleh kepolisian dilakukan ketika dia sudah tidak bernyawa lagi dan dilakukan sekitar 10 jam sebelum mayat ditemukan. Short ditemukan dalam keadaan telanjang, meskipun tidak ada jejak sperma dalam organ intim Short, sehingga polisi menyimpulkan kalau Short tidak mengalami tindak pemerkosaan. Pihak penyelidik mengatakan bahwa potongan tubuh Short dilakukan dengan sangat rapi, sesuai dengan anatomi tubuh manusia. Ini membuat polisi menaruh kecurigaan bahwa pelaku mungkin saja memiliki latar belakang pendidikan medis atau kedokteran. Selang beberapa waktu kemudian, sebuah surat diterima oleh kantor polisi setempat. Surat ini tidak ditulis dengan tangan, tapi menggunakan huruf-huruf yang tersusun dari potongan koran. Dalam amplop surat terdapat benda-benda pribadi milik Short. Bahkan pengirim surat ini juga mengatakan bahwa benda tersebut adalah barang-barang milik Short yang sebelumnya berada di dalam tas. Semua barang yang ada di dalam amplop tersebut beraroma bensin, seolah-olah pengirim telah menghapus sidik jari dengan bensin. Berbagai cara pun dilakukan oleh pihak kepolisian dan FBI demi mendapatkan bukti baru untuk memecahkan kasus ini. Meski begitu, penyidikan yang dilakukan oleh polisi menemukan jalan buntu. Sekitar 200 orang diinterogasi oleh polisi,
Bahkan, sebagian besar dari mereka juga telah melakukan tes kebohongan, hasilnya tetap nihil. Berbagai spekulasi pun muncul terkait pembunuhan ini. Salah satunya adalah penolakan ajakan untuk berhubungan intim lantaran Short sedang hamil. Namun teori ini pun luruh dan gugur dengan sendirinya karena berdasarkan hasil otopsi, Short tidak sedang hamil dan belum pernah hamil. Pada tahun 2017, Pew Mary Atwell dalam bukunya Black Dahlia Red Rose menuliskan hal yang mengejutkan banyak orang. Bahkan banyak juga yang mempercayai kebenarannya. Atwell mengatakan bahwa pelaku pembunuhan bernama Leslie Duane Dillon, seorang bellboy yang sudah pernah ditahan oleh polisi namun kemudian dibebaskan. Atwell menuliskan dalam bukunya bahwa Departemen Kepolisian Los Angeles dengan sengaja membiarkan pembunuh Short lolos karena Sersan Finis Brown, salah satu dari dua penyidik utama kasus itu, adalah seorang polisi yang diduga korup. Sersan Finis Brown diduga memiliki hubungan dengan Mark Hansen, seorang pemilik klub malam dan bioskop lokal yang diduga bekerja sama dalam pembunuhan ini. Teori ini didapat oleh Atwell dari Buzz Williams, seorang pensiunan kepolisian Long Beach. Ia mengatakan kepada Atwell bahwa ayahnya Richard F. Williams pernah bergabung dalam tim yang bertugas untuk menyelidiki kasus ini. Bahkan, ia menyebutkan tim kepolisian ini sebagai LAVDS, Gangster Squad. Tidak hanya itu, Buzz mengatakan bahwa para petugas ini memiliki hubungan dengan tersangka Leslie Dillon. Dalam kesaksiannya, Buzz mengatakan bahwa ia pernah mendengar sang ayah membahas kasus ini dengan temannya Con Keller, juga seorang LAVDS Gangster Squad. Ayah Buzz mengatakan bahwa ia yakin Dillon merencanakan pembunuhan dengan dua orang lainnya, Mark Hansen dan satu orang misterius bernama Jeff Connor. Dalam laporan kepolisian, Jeff Connor ditulis sebagai sosok imajinasi Dillon. Namun untuk membuktikan ini semua, Atwell mengatakan bahwa hal ini tidak mungkin dapat dilakukan, sebab sangat sulit memeriksa dokumen kepolisian Los Angeles yang tidak akan pernah membuka file pembunuhan ini. Meskipun begitu, Atwell yakin bahwa Short dibunuh di Oyster Motel, tempat di mana Dillon dilaporkan tinggal. Bersama dengan itu, Harry dan Clara Hoffman, pemilik motel, melaporkan penemuan salah satu kabin mereka berlumuran darah dan kotoran. Pada tanggal 15 Januari 1947, saat itu seorang saksi mengatakan melihat seorang wanita berambut gelap mirip dengan Short dan seorang pria mirip dengan Mark Hansen. Black Dahlia Malang akhirnya dimakamkan di Oakland dan ibunya Pobe pindah ke daerah dekat makamnya. Pembunuhan Elizabeth Short dicatat dalam sejarah sebagai salah satu kasus pembunuhan paling brutal di Amerika Serikat. Bahkan majalah Time menulisnya sebagai kasus tak terpercayaan dan yang paling terkenal di dunia. Bagaimana menurut sobat? Apakah kawan-kawan mempunyai teori lain mengenai pembunuhan ini? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Bye-bye.